Loh, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah kasus yang cukup besar dan berdampak luas di Indonesia, yaitu anatomi kebocoran data Tokopedia tahun 2020. Sebelum lanjut, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syifa Revalina Kamila, nomor absen 25. Dan rekan saya. Saya Fahri Afar Bagaskara, absen 13. Saya Muhammadudin Fahmi Marifatullah, absen 22. Oke, sebelum masuk ke presentasinya, saya akan menjelaskan secara singkat untuk kasus ini. Kasus ini bukan hanya sekedar insiden kebocoran data, tetapi juga menjadi pengingat penting bagi kita semua tentang bagaimana keamanan sistem informasi harus dirancang dan dikelola dengan baik dalam era digital saat ini. Data merupakan aset yang sangat berharga sehingga ketika terjadi kebocoran, dampaknya tidak hanya pada perusahaan, tetapi juga pada jutaan pengguna. Melalui presentasi ini, kami akan melakukan analisis komprehensif mulai dari mengidentifikasi root cause atau penyebab utama terjadinya kebocoran, hingga memberikan solusi dalam bentuk residen arsitektur sistem berbasis source design. Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Langsung saja ke bagian mulanya tragedi, yaitu pada bulan Mei 2020. Runtuhnya benteng e-commerce dari Tokopedia tersebut, yaitu 91 juta data pengguna dan 7 juta data merchant bocor. Data yang terekspos di sini mulai dari email, nama, nomor telepon, tanggal lahir, jenis kelamin, dan hash password atau password yang masih dalam bentuk enkripsi. Perkiraan untuk kerugiannya yaitu sekitar 5.000 US dollar dengan kurs pada saat itu yaitu 74 juta rupiah. Next, hal ini bukan sekedar isu IT, ini adalah krisis tata kelola. Ya, pada kejadian ini, kerugian finansial dan bisnisnya, rata-rata kerugian global akibat kebocoran data mencapai US dollar 4,88 juta. Berdasarkan hasil dari kutipan IBM pada tahun 2024. Pasca insiden ini, sentimen privasi memukul kerugian bersih butuh hingga puluhan triliun pada periode tahun 2022 pada tahun 2022 sampai 2023. Kata hukum dan eskalasi kepatuhan, insiden ini memicu akselerasi pengesahan UU PDB atau sub UU-nya pada UU nomor 27 tahun 2022 dan putusan MK pada tahun 2025. Korporasi ini mutlak wajib memiliki Data Protection Officer atau DPO independen. Next, ini masa eksfiltrasi. Di sini ada timeline dari kejadian uh, bocornya data tersebut. Dimulai dari awal tahun 2020, aksi ilegal pertama kali pada menggunakan API endpoint sebagai hal yang dijebol oleh hacker. Pada bulan Maret sampai April 2020, proses eksfiltrasi senyap dilakukan oleh hacker dan puncaknya pada tanggal 2 Mei 2020, data dijual di dark web dengan 91 juta data muncul di forum tersebut. Respon terjadi pada bulan Juni 2020 dan cara yang digunakan atau investigasi dan respon yang dilakukan oleh pihak Tokopedia tersendiri di sini adalah untuk memperbarui infrastruktur dan kewajiban two-factor authentication masalah. Pada slide selanjutnya di sini ada runtuhnya 3 keamanan atau CIA triad. Yang pertama adalah confidentiality. Di sini terindikasi gagal total. Personal Identifiable Information atau PIA, jutaan pengguna yang terekspos karena tidak adanya enkripsi yang konsisten yang menggunakan plain text. Selanjutnya ada integrity. Integrity di sini statusnya terancam. Penyerang bercokol berbulan-bulan di dalam basis data tanpa jejak audit
trail yang memadai yang akan memunculkan risiko manipulasi. Yang selanjutnya terakhir adalah availability. Terdampak parsial, gangguan trust atau kepercayaan, pembatasan fitur sistem sementara, dan beban operasional respon insiden riset password masalah. Dan yang selanjutnya pemodelan ancaman, taksonomi eksploitasi stray. Yang pertama ada spoofing, kredensial dicuri, absennya multi-factor authentication. Selanjutnya ada tampering, kelangkaan injeksi atau SQL injection langsung ke database. Selanjutnya ada repudiation atau absennya log permanen atau yang bisa disebut worm. Selanjutnya adalah information disclosure. Fokus utama IAE bocor karena disimpan dalam format plain text tanpa adanya enkripsi. Selanjutnya ada denial of service. Beban server yang sangat ekstrim. Beban server yang sangat ekstrim pasca insiden hacking tersebut. Dan yang terakhir adalah elevation of privilege. Adalah celah kritis, yaitu akses langsung ke protection database karena segmentasi jaringan yang lemah. Pada slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, izin dilanjutkan. Berdasarkan analisis case yang kami lakukan, terdapat 4 celah kritikal yang saling berantai. Pertama yaitu celah 1, API yang rentan. Endpoint API ini dibiarkan terbuka tanpa autentikasi atau token yang kuat dan tanpa red limiting, sehingga peretas dapat melakukan scraping data secara leluasa. Dan celah kedua yaitu enkripsi parsial. Sistem lama hanya menghash password, sementara data PII seperti email, tanggal lahir, dan nomor HP dibiarkan telanjang dalam format plain text. Lalu ketiga, sistem mengalami buta anomali. Karena tidak ada sistem CM, eksfiltrasi ribuan query data oleh peretas sama sekali tidak memicu alarm. Dan terakhir, hak akses monolitik, di mana area kritis hanya dilindungi oleh lapis single factor authentication. Next. Nah, oleh karena itu, kami merancang ulang sistem dengan pendekatan secure by design yang bertumpu pada 3 prinsip fundamental, yaitu defense in depth untuk keamanan berlapis, least privilege untuk membatasi akses sesuai peran, dan zero trust network di mana sistem wajib melakukan validasi berkelanjutan tanpa pandang bulu. Untuk slide selanjutnya, di sini kami membagi 3 ekosistem, yaitu untrusted zone di luar dan trusted zone di dalam. Dan setiap komunikasi yang masuk dari pengguna, merchant, dan internet publik wajib melewati web application firewall dan API gateway terlebih dahulu sebelum bisa menyentuh core system dari Tokopedia itu. Jadi yang terdapat pada kotak trusted zone. Next selanjutnya. Nah, untuk DFD level 1 ini prinsip utamanya adalah tidak ada satupun aliran data yang menyentuh basis data tanpa melewati proses inspeksi fisik. Data masuk dari API gateway, lalu wajib melewati proses autentikasi dan otorisasi. Setelah lolos, input tidak langsung dieksekusi, melainkan harus divalidasi dan disementasi di blok 1.2 untuk mencegah injeksi. Seluruh situs transaksi ini juga dipantau secara real-time oleh blok monitoring dan deteksi anomali. Selanjutnya pada DFD level 2. Nah, di sini kita menutup total eksploitasi kredensial. Alur masuk ini dibagi dari 4 gerbang pertama, yaitu red limiter memblokir otomatis serangan brute force. Yang kedua, password ini dihash menggunakan standar tertinggi, yaitu Argon2ID lengkap dengan parameter memori hard dan paper via hardware security model atau HSM. Lalu yang pada gerbang ketiga mewujudkan multi-factor authentication sebagai lapisan kedua. Dan terakhir, sistem hanya akan menunjukkan JWT token atau JSON web token yang otomatis kadaluarsa dalam 16 menit. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Syifa. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke DFD level 2 pertahanan data address, yaitu fokus pada pertahanan data saat sedang disimpan, baik di database, file server, maupun backup. Di sini menerapkan strategi baru bernama Segdata yang menggabungkan beberapa lapisan perlindungan. Nah, kita lakukan data masking atau enkripsi AES 256. Nah, di sini kan ditampilkan contoh maskingnya nomor HP sebagai berikut. Terus ini berguna untuk antarmuka pengguna atau laporan
Sementara AES 256 adalah standar enkripsi global yang sangat sulit ditembus untuk melindungi data di dalam basis data. Nah, untuk selanjutnya ada RBAC atau less privilege. Selanjutnya belum sih, urung, please. Di sini artinya hak akses diberikan berdasarkan peran pengguna, misalnya admin, supervisor, atau customer service. Ditambah prinsip less privilege, yaitu setiap pengguna hanya diberi hak minimum yang diperlukan untuk bekerja. Ini mengurangi risiko jika ada akun yang disalahgunakan. Terus selanjutnya ada AES 256 GCM untuk flat level. Ini untuk data paling sensitif seperti email, nomor HP, dan tanggal lahir. Untuk contohnya yang data masking ini di aplikasi, nomor HP terlihat hanya 4 digit awal dan 4 digit akhir. Bisa diterakot juga untuk email dan tanggal lahir. Jadi, petugas call center tetap bisa membantu pelanggan tanpa melihat data lengkapnya. Untuk yang terakhir, ada Immutable Audit Log the Worm. Kita juga menyediakan audit log yang tidak bisa diubah atau immutable menggunakan teknologi worm. Begitu log ditulis, dia tidak bisa diedit atau dihapus. Ini sangat penting untuk forensik digital jika terjadi insiden serta memenuhi kebutuhan regulasi. Next. Oke, untuk selanjutnya ada otomasi pengawasan. Pertama, WAF atau Web Application Firewall ini adalah lapisan terluar yang bertugas menangkis serangan dari aplikasi web dan API. WAF kita dirancang untuk melindungi dari WASP top 10 seperti SQL, XSS, dan berbagai jenis injeksi API. Untuk selanjutnya ada SIAM. Bedanya dengan WAF, SIAM tidak hanya memblokir pola serangan yang sudah dikenal. Bisa juga dilengkapi dengan anomaly detection berbasis machine learning, artinya sistem bisa belajar pola lalu lintas normal lalu mendeteksi perilaku yang mencurigakan meskipun polanya belum pernah terlihat sebelumnya. Untuk yang terakhir itu ada alert atau blokir otomatis. Nah, ketika SIEM mendeteksi sesuatu yang aneh, akan muncul alert anomaly detection, dan yang terpenting sistem kita sudah terintegrasi sehingga bisa melakukan blokir otomatis tanpa perlu menunggu operator manusia. Ini mempercepat respon dari menit menjadi detik. Nah, untuk yang terakhir itu ada aturan deteksi sebagai contohnya. Sebagai contoh aturan deteksi, jika sistem mendeteksi lebih dari 500 query per menit dari satu sumber, maka itu langsung dianggap sebagai anomali. Bisa jadi itu percobaan atau scraping data. Begitu aturan terpenuhi, blokir otomatis langsung aktif. Oke, next. Nah, selanjutnya ada peta jalan ketahanan arsitektur. Nah, di sini untuk fase pertama, sebagai lapisan pertahanan terluar aplikasi web. Terus yang kedua, enkripsi AES 256 untuk data PII atau informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon. Terus untuk yang fase kedua, hardening. Fase kedua bulan 3 hingga 6 hardening atau pengerasan sistem. Kita akan melakukan integrasi
SIEM dengan kemampuan deteksi anomali. Targetnya setiap kejadian anomali bisa terdeteksi dalam kurang dari 5 menit. Oke, fase ini bertujuan untuk memperkuat pertahanan dari dalam setelah celah kritis ditambal. Untuk yang fase ketiga, maturity, bulan 6 sampai 12. Target utamanya adalah kepatuhan absolut terhadap UU PDB perlindungan data pribadi. Semua mekanisme harus selaras dengan regulasi yang berlaku. Kita akan menggelar yaitu mengundang peretas etis dari luar untuk mencari celah keamanan dengan imbalan hadiah. Di fase ini, keamanan tidak hanya reaktif, tetapi sudah menjadi budaya dan sistem yang matang. Oke, next. Oke, untuk selanjutnya menggeser paradigma keamanan sejak desain. Kebocoran 91 juta data terjadi, keamanan dilakukan sebagai tambahan, bukan fondasi. Radiation arsitektur yang mengintegrasikan security checkpoint secara struktural secara efektif membunuh akar penyebab eksfiltrasi masif. Di era berlakunya UU PDB, adopsi SDLC adalah kewajiban eksistensial bagi perlindungan data masyarakat dan valuasi bisnis perusahaan. Next, berikut adalah referensi dan literaturnya. Oke. Untuk yang penutupannya. Oke. Udah Oke, terima kasih atas waktu dan kiranya kami ucapkan terima kasih.